Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kak Tessa dan Kak Bowo. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Oke, di masa corona ini kita masih tetap semangat memuji nama Tuhan walaupun dengan tidak tatap muka ya. Mari kita sebelum kita memulai ibadah kita akan memuji nama Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Ku Kasih dengan Kasih Tuhan. Oke, setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita tadi memuji nama Tuhan, sekarang kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan pagi ini dengan badan yang sehat dan segar bugar. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati kami sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini bermanfaat bagi hidup kami. Ya Tuhan, kami ini anak-anak-Mu banyak dosa dan kesalahan. Dan Tuhan ampuni dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami serahkan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan akan kita buka dari Matius 21 ayat 28. Di situ perumpamaan tentang dua orang anak. Nah, kalian bisa membaca perikop itu tentang dua orang anak. Nah, di sini Bu Tessa mempunyai sebuah cerita. Nah, kemarin Bu Tessa, Kak Tessa datang ke rumah teman Kak Tessa. Di situ teman Kak Tessa mempunyai dua orang anak. Nah, teman Kak Tessa itu menyuruh dua orang anaknya untuk makan pada siang itu. Nah, yang anak pertama bernama Riko.
Nah, mamahnya menyuruh Riko, "Riko, ini sudah jam 12, ayo makan." Jawab Riko kepada ibunya, "Ya Bu, saya akan makan." Tetapi Riko tidak makan, malah melanjutkan main HP sampai lama. Yang kedua, teman Kak Tessa memanggil anaknya yang kedua, namanya Rini. "Rini, sudah jam 12, ayo makan." Jawab anaknya yang kedua, Rini, "Tidak Bu, saya sudah kenyang, tadi sudah ngemil makanan." Tetapi Rini setelah menjawab tidak, dia lalu berpikir lagi dan dia merasa benar bahwa dia harus makan walaupun sudah ngemil. Lalu Rini makan saat yang disuruh ibunya. Setelah makan dia mencuci piring. Nah, setelah itu dia bilang ibunya, "Bu, sudah saya makan." Nah, dari cerita ini ya, kalian bisa mencontoh mana yang harus kalian tiru yang baik. Nah, di sini anak yang pertama selalu bilang ya, tetapi tidak melakukan. Sedangkan anak yang kedua tidak, tetapi terus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang dicintai Tuhan, haruslah kita jangan hanya ya tetapi tidak melaksanakan seperti anak Riko tadi. Haruslah kita ya tetapi langsung melakukan. Seperti kalau orang tua menyuruh kita membaca firman Tuhan Alkitab, kita tahu baik membaca Alkitab tetapi kita tidak melakukannya, itu tidak boleh. Anak yang baik, kalau kita tahu apa yang baik harus kita lakukan ya. Itu nanti Tuhan sangat sayang pada kita. Kita harus selalu melakukan apa yang diperintahkan orang tua ataupun orang lain. Ya. Kita kalau iya juga harus lakukan, jangan iya tapi tidak melakukan, cuma hanya iya saja ya. Seperti kalau kita tahu menolong itu baik, tetapi kita melihat orang yang jatuh, kita hanya diam, tidak menolong. Nah, itu tidak baik. Nah, adik-adik, dalam hal ini kita harus punya komitmen. Kita harus, kalau ya harus kita lakukan, kalau tidak ya tidak usah dilakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus punya komitmen untuk melakukan sesuatu. Kalau memang itu baik, kita lakukan, jangan hanya nanti-nanti. Kalau tidak usah kita lakukan. Seperti dalam Matius 21 ini tentang perumpamaan dua anak ini, kalian bisa baca ya. Amin. Semoga kalian bisa mempunyai komitmen dalam hidup kalian. Terima kasih. Adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan tentang komitmen hidup kita, kalau iya kita lakukan, kalau tidak usah kita lakukan. Mari kita memuji lagi nama Tuhan dengan kita menyanyikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih
kita mengakhiri ibadah anak hari ini. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Juru Selamat anak-anak, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjagai kami di setiap harinya. Kami serahkan kehidupan ini ke tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, waktunya kita membuat salib dari kertas. Siapkan bahan-bahannya ya. Kertas seperti ini, terus gunting, terus spidol. Nah, cara membuatnya gimana adik-adik? Ikuti saja video berikut ini. Lipat kertasnya seperti ini. Lipat lagi seperti ini. Sudah? Terus lipat ke dalam seperti ini. Sudah? Sudah selesai. Terus kita siapkan gunting. Kita gunting bagian ini seperti ini. Dilihat. Terus kita buka. Nah, jadinya seperti ini, salib. Nah, hasilnya nanti seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh tulis Yesus love atau cinta, nama adik-adik ditulis di sini. Sudah bisa toh nulis namanya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.